abadan ala habibika khairil halqiku. Kursi lah, kecuali surganya kalian ada pohon, ada air. Enggak, surga kalian nggak ada kursi, nggak ada pohon. Iya, nggak ada pasar seperti surganya kalian. Kan surga kalian kan ada pasar, ada kuda lagi yang aku baca di hadis. Aku bukakan hadisnya dulu, mau ya? Boleh. Tapi tempat lu jadinya jalan kaki atau terbang? Enggak, aku bukakan hadisnya dulu ya. Banyak hadis di sini. Iya, sekalian aku nanya. Udah angkat tangan deh kemarin Sikores. Enggak, aku sekalian nanya Meme. Jadi surga lu tuh ada apa sih gitu? Tadi lu bilang nggak ada apa-apanya. Nanti lu mau minta Tuhannya revisi. Enggak, nanti kalau aku buka hadis nanti Sikores angkat tangan lagi. Sikores sudah angkat tangan loh. Coba tanya dia itu. Dia angkat tangan mau namparin lu tuh. Udah kuda tuh. Tinggal piak aja lu. Dengar nggak? Aku mau buka hadisnya. Itu langsung demi dia tuh. Ini bocil gue lagi ngerjain PR, bre. Bocil gue lagi ngerjain PR, susah gue. Gue kan nggak bisa diatur gue. ini dia lagi kuda-kuda tuh mau namparin si Meme Bos nih. Jadi surga lu gimana tuh? Udah versi keberapa gitu? Jadi surganya tuh update sesuai versi gitu ya? Enggak, kalau surga kami itu sebenarnya begini. Surga kami itu Yesus itu belum menjelaskan secara detail tentang surga karena itu masih menjadi rahasia. Loh, tapi dia dari sana. Jadi dia hanya mengatakan begini. Di surga nanti manusia itu akan hidup seperti malaikat, tidak kawin-mawin. Nah, itu tapi yang ada yang seru nih, Meme. Kan di situ ditulis anak kecil akan bermain dengan singa. Artinya ada anak kecil di situ. Ngapain tuh bocil di situ? Iya, bocil juga masuk surga dong. Oh, kan sudah jadi ditebus dosanya. Oke, jadi bocil masuk surga. Meme Bos kalau mati umur 70, lu masuk ke surga dengan tubuh 70 tahun itu? Enggak lah, umur kami akan semua sama seperti 30 tahun. Seperti 30 tahun dari mana dalilnya? Itu ada anak kecil tuh. Anak kecil umur berapa? Adalah umur kami akan muda semua. Oke, umur kamu akan muda berapa? Kalau di Muslim kan jelas tuh umurnya. Kalau kalian? Apa? Kami 32. Kami 32. 32 itu termasuk Muhammad sendiri juga tidak 32. Semua 32. Kalau lu berapa? Kalau kami sekitar seumuran Yesus lah, 33 lah. Oh, seumuran Yesus 33 ikut-ikutan nih. Tapi itu ada bocil tuh. Bocil tuh dari mana tuh? Kok nggak 33 dia? Mana bocil? Coba buka dulu ayatnya. Aduh, aku lagi sambil kerja. Lu lupa ayatnya. Anak kecil akan bermain dengan singa dan singa tidak akan akan makan rumput. Ya, kita lihat dulu ayatnya itu metafor ataukah memang literal. Astaga, gimana cara lihatnya? Di Terawang. Tunggu Ya, bukain. lihat ayatnya itu. Anak kecil bermain dengan singa. Anak kecil. Astagfirullah, handphoneku nomor pula. Tunggu. Handphonemu udah mau mati nih soalnya. Kok nggak pernah baca Alkitab, Mei? Karena udah jelas tulis tuh. Singa di surga. Ini. Yesaya 11 ya, ayat 9. 6 sampai 9. Yesaya 11 6 sampai 9. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Coba kau baca Yesaya 11 ayat 6. Udah baca? Itu metafor itu. Udah. Metafor. Kau enak aja kau bantah orang kayak gitu. Jadi ini bukan surga ya? Jadi bukan gini gambaran surga ya? Ya, metafor itu metafor. Jadi yang benar gimana? Kayak mana jadi surganya, Mei? Surga kami itu udah aku bilang tadi. Surga kami itu dijelaskan belum secara detail karena memang itu masih menjadi misteri.
Kenapa nggak ditanya dengan detail, Tapi ada Meme tambahan Bos? sedikit. Itu kan paling penting di antara semua yang perlu dipertanyakan sama Yesus selama 3,5 tahun. Bukankah yang paling penting itu adalah kemana kita setelah meninggal? Bagaimana cara supaya sampai ke sana? Kan itu yang paling penting. Masa itu yang nggak ditanyain? Malah pergi ngurusin orang makan, ya, ngurusin wanita-wanita pesundal. Kan konyol tuh. Mana ada itu, nggak ada kayak gitu. Loh, kan beneran nih. Contoh nih Meme Bos. Lu misalnya jadi murid Yesus tuh, 3,5 tahun lu ikut Yesus kemana-mana. Tidur pun tidur bareng. Ya, mandi pun mungkin mandi bareng gitu kan di pemandian umum. Ya, di sungai mandi bareng gitu. Masa nggak nanya, nanti kita meninggal kemana nih Bos? Kan gitu. Masa nggak nanya Ke muridnya? Ke surga. Pasti dia nanya kan, surga itu gimana? Kalau Yesus nggak jelasin, pasti muridnya bilang, nggak seru surga kita Bos. Nggak jadilah aku ikut guru. Aku cari guru yang lain aja lah. Jadi harus yang benar surga kenikmatan. Bukan kenikmatan. Surga itu maksudnya segala yang kamu bisa nikmati. Itu baru namanya surga. Kalau semua penderitaan namanya neraka. Gitu, Meme Bos. Ya, Tapi harus surga yang mana? harus surga seperti Islam lah, itu baru namanya surga. Pak, itu aja Ibnu Qalam aja bilang saya Kristen, tapi saya mengimani surganya Islam. Bayangin tuh. Gimana tuh Meme Bos? Yang mana? Terus di surga lu ada apa sih fasilitasnya nggak jelas nih? Lebih enak nanya Luga, jelas fasilitasnya ini. Nanya Meme Bos, semua nggak tahu. Atau lu nggak tahu kemana? Luga kan nabi kok. Iya, nggak tahu si Meme Bos yang meninggalnya gimana nanti. Masa kalah sama Luga kok Meme? Aduh. Enggak, aku masih cari ayat tentang di surga usia berapa di sini di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 di surga itu tidak ada yang umur yang tua, nggak ada di sini. Oke, yang tua nggak ada, tapi anak kecil ada ditulis. Anak kecil tadi itu alegoris. Oh, alegoris. Jadi singanya ada nggak di surga tuh? Alegoris juga. Di 2 Korintus 5 ayat 1 ya, di sini tidak ada orang-orang yang berumuran tua yang di surga. Semuanya Iya, muda-muda semua. singa. Singa nggak ada, itu metafora itu. Alegoris. Singa pun nggak ada. Jadi ada apa? Kosong semua. Kayak di luar angkasa gitu, Kalau kosong semua. tentang yang lain-lain itu aku belum tahu sih, soalnya belum dijelaskan. Nggak bisa kau suruh roh kudus yang ada dalam dirimu untuk menjelaskan? Ya terus kapan dijelasinnya Me? Enggak lah, kalau soal surga ini memang benar misteri ini, sebenarnya misteri. Kalau Tuhan kami itu memang sangat-sangat misteri, jadi dia tidak mau menjanjikan orang. Coba kau mati dulu lah, kan kau udah dijanjikan surga kan, mati dulu lah Me. Nanti kasih tahu aku kayak apa di sana. Iya, Tuhan kami itu memang ingin mencoba iman orang Kristen. Jadi dia mengatakan surga itu tidak ada kawin mawin. Di sini diuji, kira-kira kita itu sanggup tidak. Tapi kalau surga kalian kan beda. Jadi dijanjikan dengan 20 bidadari, siapa yang nggak mau masuk Islam? Coba aku tanya. Pasti mau lah. Banyak yang nggak mau, buktinya Meme Bos nggak mau. Aku nggak mau, nanti takutnya salah menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang benar-benar Tuhannya para nabi, itu yang aku takutkan. Iya, daripada lu masuk tempat yang nggak jelas, Meme Bos, nanti kau masuk, rupanya nggak ada apa-apanya nih, cuman lu bayangin lu hidup sendirian di tempat yang luas, tapi kosong melompong selamanya. Stres nggak lu? Enggak, kalau surga kami kan sudah saya katakan tadi masih misteri, artinya itu masih menjadi rahasia Tuhan. Iya. Di atas itu kami mempunyai mobil atau motor atau mempunyai kebun atau pasar seperti surganya muslim, kami nggak tahu tuh, belum dijelaskan. Iya, bahaya dong. Masa beli itu tidak kucing dalam karung? Begini ya Pak Julius, Yesus itu tidak mau menginginkan orang bertobat itu hanya karena dia mengiming orang-orang kenikmatan. Dia nggak mau seperti itu. Tapi jangan juga dong beli kucing dalam karung. Masa nggak tahu apa, main ikut-ikut aja? Ya, saya lebih memilih beli kucing dalam karung daripada daripada saya mengenal Tuhan karena diiming kenikmatan. Mana mau saya? Wah, Meme Bos ternyata lebih milih kucing dalam karung yang dia nggak tahu apa isinya ya. Luar biasa. Namanya orang beriman itu sudah pasti beli kucing dalam karung, bro. Tetapi kalau kita mau beriman kepada Tuhan, tetapi hanya karena mau hadiahnya yang sangat kenikmatan itu, yang mana mau saya kayak gitu coba. Iya, anak kecil aja ikut ujian,
Ya, ada kenikmatannya, dapat ranking 1. Anak kecil berusaha supaya jadi anak berbakti, supaya orang tuanya sayang sama dia, kasih hadiah, bawa dia jalan-jalan, semua ada namanya reward. Ya, apakah anak kecil tuh menjadikan, oh supaya ini saya jadi aneh-aneh? Enggak kan? Tetap dalam koridor. Jadi Islam itu membuat manusia itu taat dengan aturan. Kalau kalian kan ya salto-salto bebas-bebas lah. Orang nggak jelas mau kemana. Aku curiga sama kau Julius, kau masuk muslim kemarin tuh hanya karena iming-iming itu kan? Jangan Iming-iming bohong, apa? kau jujur aja kau. Iming-iming apa? Iming-iming masuk surga dapat bidadari itu pasti kau kan? Kalau cuman bidadari di dunia juga banyak cewek yang cantik-cantik. Oh beda Gimana sih? lah, bidadari di dunia nggak bermata jeli. Kalau di surga kalian kan bermata jeli bro, Enggak. beda lah. Aku Di sana- tertarik karena surga itu tempat kenikmatan dan semua yang bisa kamu bayangkan. Jadi apa yang bisa saya bayangkan, misalnya saya suka jalan-jalan, ya saya jalan-jalan di surga, saya daki gunung, ya saya lihat pemandangan gitu. Setiap orang kan punya kenikmatan sendiri-sendiri. Kalau meme bos mungkin kenikmatannya perempuan, ya kan setiap orang beda. Kamu tahu nggak Julius? Salah Apa satu lagi? ustadz yang ada di Indonesia, saya tidak mau sebut namanya, di YouTube dia mengatakan bidadari di surga itu dia kalau tersenyum saja giginya itu bisa menerangi bumi ini. Saking silaunya giginya itu. Iya, itu kan Apa kamu nggak? Itu apa kan kata kamu nggak ustadz itu. tergoda dengan giginya yang silau itu coba? Enggak, saya nggak tergoda. Saya tergoda kalau berhasil menyadarkan meme bos agar bisa kita berkumpul di surga. Kan sedih meme bos. Ini kita setiap hari diskusi gini ya, sering berdiskusi sama-sama. Nanti di akhirat nggak ketemu lagi. Saya cuma bisa nonton meme bos lagi di neraka dipanggang. Iya. Sedih Kita loh. lagi di surga, lihat ke sebelah, wah, memang Iya, itu di bawah kasihan. disiksa. Kita ingat Sedih kan aku. gue ya. Kasihan ini meme bos teman Aku kita kalau loh. masuk, begini bro, aku kalau masuk surgamu itu, aku nggak sanggup, pinggangku nggak ada, pinggangku nggak kuat karena di sana itu obat sakit pinggang nggak ada dijual. Iya kan nggak harus suka-suka kamu kan. Kalau kamu nggak mau sama bidadari boleh kok. Memangnya harus kan nggak? Mana mungkin? Loh, Itu dari sudah mana? menjadi satu ketentuan oleh Tuhanmu. Dari mana ketentuannya? bisa Keluarkan melawan dalilnya. Ini fitnah-fitnah. Kan terserah kamu. Ada orang pingin sama Kan ada bidadari. hadiahnya. Ada orang mau sama ini jalan-jalan. Ada orang mau kumpul sama keluarga. Ada orang mau main PS. Beda-beda kenikmatan orang. Kan hadiahnya kan sudah benar-benar dihadiahkan. Coba saya buka apa hadisnya mau. Oh iya, bukalah. Aku tarik Ustaz Wafi dulu lah. Aku udah mau sholat nih. Kores, monitor Kores. Jul, aku turun dulu ya, kok Jul ya, aku nyimak di bawah ya sambil ngecas soalnya. Siap. Aku mau Semuanya, meme, makasih meme ya, semuanya makasih. Iya, itu dipertimbangkan lah Meme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita nggak ketemu lagi soalnya Meme. Sedih juga. Iya. loh. Mana tahu Meme. hari ini hari terakhir kamu. Coba kamu kasih ini dulu lah. Kasih 1 patah 2 patah. Mana tahu besok nggak ketemu lagi kita kan. Meme bos sudah inilah berpulang. Lewat. Udah lewat. Iya udah lewat. Anjay. Meme, Mana? kamu sebagai orang Kristen tidak tahu bagaimana isi surga, bagaimana di surga seperti apa, kamu nggak tahu? Enggak, dia bilang Kristen beli kucing dalam karung. Meme yang bilang ya. Lalu ngapain kalau misalnya kita sebagai orang yang percaya terhadap apa yang akan datang, misalnya surga itu, kok nggak tahu surga itu apa? Ini kan rancu gitu dalam kehidupannya, ngapain? Ini apa Julius? Apalagi? Ibnu Majah 4328 itu Allah akan menikahkan dengan 72 bidadari, bro. Iya. Kan boleh kita tolak. Namanya surga suka-suka kita dong. Ya bagus daripada nggak kawin-kawin kau. Iya. Kau nih. Aduh. Daripada Kita kau sebulan nanti ditinggal. Sebulan ditinggal istri, kita rontok rambut gitu. jangan lupa Lagi Meme, tahu kamu namanya. kalau kamu menikah sama Yesus soalnya. Iya, gimana Itu rasanya? gimana coba? Itu Allah akan menikahkan dengan 72 bidadari. Iya, kalau yang bagi yang mau. Kalau kamu gimana tuh? Kamu dinikahkan sama Yesus. Kalau bisa 1000 bro. Kalau Iya. aku. Nggak bisa. Nggak bisa kamu bilang bagi yang mau, itu sudah menjadi ketentuan. Iya. Sekarang gini aku tanya kamu, misalnya Meme bos, ya kamu menikah nih, kamu sama istri kamu kan terserah kamu mau kapan aja kan, betul nggak?
Enggak lah, itu di dunia. Kalau di surga itu harus menikah dengan 72 bidadari. Ini sudah ditentukan Ibnu Majah 4328 ini. Suka-suka kamu aja lah. Tapi nggak apa-apa lah, lebih bagus nikah sama 72 bidadari daripada dinikahin sama Yesus. Mana yang lebih sedih, Meme? Coba di Tirmizi 2462 ini, di surga tidak ada berbulu dan tidak berjenggot. Jadi di surga itu nggak ada lagi jenggot kalian. Enggak, aku mau nanya dulu, Meme. Gimana tuh rasanya nikah sama Yesus? Menurut kamu? Kenapa kamu lebih memilih? Itu alegoris. Semua alegoris. Tadi Itu alegoris tuh. alegoris itu. Yesus Tuhan alegoris juga lah kalau gitu. Rumah yang disiapkan sama Yesus di surga alegoris juga lah itu. Kan begini, Yesus selama masa hidup di dunia dia sudah mengatakan bahwasan Oh ya, AC-ku rusak, di Meme. hari kebangkitan. AC-ku kok tiba-tiba Kan rusak Yesus nih, bilang panas. begini. AC-mu? Iya, AC kamar. Udah lanjut. Bercanda aja. Jadi kan Yesus kan bilang begini, di hari kebangkitan nanti tidak ada kawin-mawin. Jadi kita tuh hidup sama seperti malaikat. Berarti ketika kami naik ke surga berarti kami tidak ada kawin-mawin dong. Berarti ayat tadi itu metafora itu. Iya, hidup di surga seperti malaikat tuh seperti apa? Memang malaikat tuh apa sih hidupnya? Loncat-loncat, salto-salto, diperbudak, Ya, terbang. ya, Ayo. ya nggak tahu juga sih. Artinya kan lontong sayur juga. Yesus ceritain gitu. Masih mending dia bilang, kita akan hidup seperti burung di udara gitu kan, bebas terbang, kapan mau makan. Ini kayak malaikat. Malaikat apa sih hidupnya? Malaikat ada perang loh, jangan lupa. Ya. Mikael itu malaikat perang loh. Artinya ada perang gitu. Terus malaikat bisa jatuh ke dalam dosa. Ya. Kan kalian mempercayai bahwa yang namanya iblis itu kan adalah malaikat yang memberontak, malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Artinya kalau kalian jadi malaikat, kalian bisa jatuh dalam dosa lagi dong. Bingung kau kan? Bingung. Enggak, aku buka dulu hadis riwayat Ahmad 18509 ini apa bunyinya? Aku kemarin Lari lagi dia ke hadis kan. Bingung dia kan, jelasin kan. Hidup seperti malaikat artinya kamu bisa jatuh ke dalam dosa. Orang menurut Kristen, malaikat itu bisa jatuh dalam dosa. Beda sama Islam. Kalau di Islam clear, malaikat tidak bisa berbuat dosa, ya. Malaikat tidak bisa membangkang. Kalau di Kristen, malaikat bisa memberontak. Ada contoh nyatanya, sepertiga lagi. Artinya nanti Meme Bos dan teman-temannya hidup seperti malaikat, ada kemungkinan sepertiga kalian akan jatuh dalam dosa lagi. Ya gitu-gitu aja lah sampai entah sampai kapan lah. Kan lawa-lawa aja gitu. Malaikat hidup seperti apapun nggak tahu. Masa nggak ada yang nanya gitu waktu Yesus bilang kita akan hidup seperti malaikat? Pasti muridnya nanya kan? Guru, itu malaikat tuh hidupnya seperti apa? Pasti dijelasin. Tapi karena nggak menarik, ya nggak ditulis gitu. Ya. Karena takut nanti orang meninggalkan ajaran ini. Mana tahu dibilang, oh kita di malaikat jadi pekerja gitu, dicambuk-cambuk. Begini, aku tuh begini apa Julius, kemarin aku ada simpan dalil-dalil berkaitan tentang surga kan. Jadi di sini aku ada satu dalil dari hadis Ahmad nomor 18509. Coba buka dulu itu, apa bunyinya itu? Nggak bisa, aku perangkatku lagi rusak. Baca aja, Me. Oh ya, telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami Al-Amazi dari Sumamah bin Uqbah Al-Muhailimi. Ia berkata, saya mendengar Zaid bin Arqam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, penghuni surga diberi kekuatan 100 orang dalam hal makan, minum, syahwat dan jima. Diberi kekuatan daripada letoy kita kan. Iya, daripada Yoshinoya bilang kalau orang Kristen di surganya letoy. Letoy, parah kali si Yoshinoya tuh. Masa dibilang orang Kristen semua letoy di surga? Ku bilang macam inilah, macam manusia nggak bertulang gitu, lotoy kan, jalan-jalannya ngesor-ngesor gitu. Nggak ada otak tuh Yoshinoya. Kayak kaos kaki nggak bisa naik. Astagfirullah. Lanjut. Jadi di surga ini kalian tidak ada lagi berak dan kencing, tetapi berak dan kencing itu melalui keringat. Reproduksinya melalui keringat.
Iya, di hadis ini Muhammad bilang di surga nanti tidak ada berak dan kencing, tetapi berak kencing itu melalui keringat. Betul. Kalau kalian gimana? Jadi kalian keringat. kan ada makan tuh. Jadi keringat. Iya, kalau kalian kan di surga juga ada makan tuh meme bos. Jadi pembuangan makanan tuh lewat mana? Itu belum dijelaskan belum. Itu masih masih mampus misteri. kau. Jadi semua misteri. Apa yang kamu kejar? Ya, surga itu kan hal yang misteri sama seperti Tuhan. Jadi itu tidak bisa ini kan dijelaskan secara detail. Itu masih menjadi kejutan itu. Iya, nanti kejutannya kalian dikawinkan sama Yesus. Surprise! Pakai dikawin pengantin tiba-tiba meme bos. Itu ngarang kalau aku bilang tadi nggak ada pengarang juga. begitu meme bos masuk kan, disuruh tutup mata, bersiaplah menerima hadiah paling luar biasa kan. Meme bos senang dia ikut dia tutup mata begitu buka dia udah di pelaminan. Dia pakai baju pengantin wanita. Astagfirullah. Apa? Julius, anak muda itu Julius, anak muda itu umurnya berapa sih? Anak muda itu umurnya berapa anak muda? Anak muda ya 20-an sampai 30-an awal. Berarti kalau 33 masih anak muda nggak? Itu usia puncak dari seorang pria. 32 itu usia puncak. Jadi setelah 33 itu kita akan turun. Coba kita buka diatur 24 dulu ya. Silakan. Ya, jadi usia fit atau usia puncak dari seorang pria itu ya segitu 32. Ya jadi berbeda-beda lah 30 sampai 33, 32 gitu. Ya, jadi setelah udah umur 30-an apalagi udah menyentuh kepala 4 biasanya udah masuk angin tuh. Kayak meme bos sekarang dia kan kalau tidur dia harus pakai minyak angin. Ya udah pakai semua lah balsam. Ya, betul nggak? Kau tahu kau? Kau tahu? Ya, kan kau cerita dulu. Anak ini jangan dia ada ilmu ini. Iya. Jadi orang puncaknya 30-an. Kalau 30-an masih bisa kita begadang. Ya kayak si Kora sih masih kuat dia begadangan. Nanti bentar lagi udah sakit pinggang juga dia semua. Ini aku bacakan ya. Tadi kamu bilang di surgamu itu orang usianya setara 33 tahun atau 3 berapa? 32 sampai 3 kalau nggak salah 28 sampai 33 gitu. Ada beberapa tafsir. Itu 33 tahun yang dijelaskan di dalam hadis itu. Iya, ada beberapa tafsir. Kalau bilang ada beberapa tafsir. Paling puncak itu 33. Ya, silakan. 33 tahun dijelaskan itu. Terus? Nah, di surat ini atur ayat 24 ini, dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka. Seakan mereka itu mutiara yang tersimpan. Di sini dikatakan anak-anak muda. Di surga itu ada anak-anak muda. Waktu meninggal Nah, masih tafsirnya kecil, ini, masih bayi gitu. saya bacakan tafsir kemenaknya ya. Ya. Iya. Iya. Bacalah, meme. Dan di surga itu di sekitar mereka ada pelayan berupa anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani keperluan mereka. Para pemuda itu tampan-tampan dan berpakaian rapi, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan di tempat yang terjaga. Bang Andi, tolong urus dulu ya. Aku ada urusan bentar. Tolong urus dulu si meme bos. Bang Andi, monitor. Tolong diikat dulu. Silakan. Iya, di situ kan ada pelayan-pelayan itu bidadari dan anak-anak muda. Jadi orang Islam yang meninggal waktu bayi itu jadi wildan juga, jadi pelayan juga nanti. Sama kayak bidadari itu jadi pelayan. Tuh, lanjut Bang Hadi. Bang Andi, mana Bang Jumanya Bang Andi? Bang Andi. Masih sholat. Nunggu Isya beliau. Nah, kau nanya apa aja dulu. Kau nanya aja aku. Jadi gini aku dikit ya. Bidadari itu kenapa jadi pelayan? Terus kenapa anak-anak yang baru meninggal itu jadi pelayan juga? Kenapa tidak setara aja dengan para suami, para istri gitu kan? Kenapa bidadari jadi pelayan? Tidak secantik istri-istri kita, karena bidadari itu tidak melalui uji coba di dunia, tidak melalui kesengsaraan di dunia. Kan para istri kita itu kan ini berat ya kan, harus berbakti kepada suami, harus kerja, harus beribadah, harus puasa, harus sholat.
Jadi wajar lah kalau dia istri kita tuh lebih cantik daripada bidadari, jauh gitu kan. Nah, jadi bidadari itu pelayan. Nah, demikian pula yang anak tadi, kenapa dia hanya jadi pelayan? Karena anak bayi yang baru lahir meninggal itu juga tidak melalui proses harus beribadah, harus sholat, harus puasa gitu. Makanya posisinya setara dengan bidadari tadi gitu. Sama-sama jadi pelayan. Tapi kurasa Bang, nggak mungkin lah istri kita lebih cantik daripada bidadari. Sedangkan bidadari itu giginya saja saking putihnya itu bisa menerangi dunia. Coba gigi-gigi istri-istri kita ini kuning-kuning Bukan Bang. giginya, kancingnya. Seandainya kata Rasul, kancing bajunya tuh. Kancing bajunya seandainya nongol di dunia, itu akan membuat terang seluruh dunia, lo bayangkan. Kancingnya doang gitu loh. Apalagi orangnya. Coba abang tahu nggak? Giginya itu udah kalah dari matanya. Bidadari Nggak ada bermata giginya. jeli, istri kita mana ada bermata jeli coba? Nggak ada giginya di situ ayatnya. Kancing baju. Jadi para Giginya itu kalau bidadari itu Tak kalau ada dia, tertawa, berapa? itu giginya itu bisa menerangi dunia. Tak ada ayat seperti itu, Be. Jangan kau melintir-pelintir. Ada Bang, aduh, ada di hadis ini. Kalau hadis yang mengatakan kancingnya seandainya nongol ke dunia, itu akan membuat terang benderang. Nah, itu artis-artis yang paling cantik di dunia pun itu kalah dengan kancingnya bidadari, kancingnya doang gitu loh. Kalah gitu loh. Nah, apa kau nggak tertarik gitu loh? Hah? Apa kamu nggak tertarik? Ini gitu? saya bukan dulu ya. Nah. Gigi bidadari ya. Nah, di mana? Istri Meme nggak pernah dibeliin odol katanya tuh. itu kata peneliti typing, bukan kata aku. Kalau di kalian kan nggak ada itu, semuanya laki-laki semua. Main pedang lah kalian. Kita lihat ini, bidadari surga adalah sosok perempuan suci, dia tidak menstruasi. Wah, ini punya kelebihan. Iya. Bidadari ini tidak punya mens ini. Nifas, buang air kecil dan besar. Berarti bidadari itu nggak berak dan kencing, tidak meludah. Istri kita berak kencing. Iya. Bidadari tidak meludah, istri kita meludah. Bidadari di sini tidak keluar ingus, istri kita keluar ingus ataupun kotoran lain. Selain itu hatinya suci dari akhlak buruk, lisan terjaga dari kata-kata. Wah, lebih cantik bidadari lah, semuanya lengkap ini. Iya, lebih cantik lagi istri kita nanti kan. Itu loh. Jadi Mbak Lala lebih cantik bidadari lah. Ini saya baca dari salah satu penjelasan ini dari orang Muslim juga ya. Ini saya bacakan ya. Ya, silakan. Bidadari surga adalah sosok perempuan suci. Dia tidak menstruasi, nifas, buang air kecil dan besar, meludah, keluar ingus ataupun kotoran lain. Selain itu hatinya suci dari akhlak. Masalahnya lu mau masuk surga atau enggak? Itu aja Meme Bos. Lu mau masuk surga atau lu mau masuk karung? Karena Kristen tadi kan dibilang karung tuh isinya, nggak tahu dapat apa di dalam. Nah, ini di surat Al-Baqarah 25 ini yang bunyinya begini di surat Al-Baqarah 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberikan buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalam. Selain suci bidadari surga gitu. juga, selain suci bidadari surga juga. Aku tanya ini, kau pilih surga yang nggak ada bidadarinya atau yang ada bidadarinya? Aku memilih surga yang belum dibocorkan, artinya masih menjadi rahasia. Bahayalah, nanti jong lu, nanti dapat jong. Jadi gini, jadi ya Meme Bos itu nanti ya waktu dia meninggal, ya menurut dia kan masuk surga tuh.
Jadi dibilang sama malaikat, Meme Bos tutup mata ya. Ini kamu akan melihat satu hadiah terbesar atas pencapaian hidup kamu selama di dunia. Meme Bos bilang yes, akhirnya saya akan mendapatkan segalanya. Begitu Meme Bos tutup mata, dibawalah Meme Bos, dibawa. Begitu Meme Bos buka mata, ya inilah yang akan terjadi sama Meme Bos. Meme Bos akan ada di pelaminan. Ya, Meme Bos akan ada di pelaminan, di mana inilah yang jadi Meme Bos, yang perempuan. Yesus sudah nunggu, selamat datang istriku, ya selamat datang istriku. Mulai ngarang kau. Baca nih. Mulai ngarang kau. Pas dibuka matanya giginya boneng. Ini kalian yang buat loh. Jadi Pas saya dibuka bacakan lagi giginya ya boneng. bidadari ya. Buka matanya. Iya, ini benaran loh. Selain suci, ya saya bacakan lagi ya. Selain suci, Aduh. bidadari surga juga dapat digambarkan. hadiah kejutan itu kan. Kayak teman-teman kalau dikasih surprise kan gitu, disuruh tutup mata dulu, dikasih surprise. Ya saya bacakan dulu ya. Rupanya kawin sama Yesus. Selain suci Rupanya menjadi bidadari surga istrinya. juga digambarkan. Aduh. Selain suci, bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik, yang memiliki mata jeli seperti mutiara. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 22-23. Nah, lalu ada juga yang ketiganya lagi. Bidadari di surga adalah sosok yang terjaga kehormatannya. Mereka menjaga pandangan dan terjaga dengan baik, layaknya telur burung unta. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 48-9. Ada lagi, bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok perawan yang belum tersentuh siapapun. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. QS Waqiah ayat 35 ayat 37. Kami udah tahu Meme Bos, apa masalah dengan bidadari itu? Yang kami bingung itu, kenapa lebih pilih nikah sama Tuhan daripada dinikahkan sama bidadari? Ini yang nggak masuk di akal gitu. Oh, bidadari di sini ada pemalunya ini. Ini coba saya baca yang 6 dulu ya, sopan dan pemalu. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sopan dan Jadi ini pemalu. sama Yesus gimana ini? Yesusnya omnipresent, nikahin semua penghuni bumi nih, yang beragama Kristen nih, yang ikut dia. Ini gimana ceritanya ini? Semua dijelaskan di dinikahin. dalam CS Ar-Rahman 5658. Jadi banyak kali gambaran-gambaran bidadari di sini loh. Ya bagus lah, itu bentar benar. Ya itulah bedanya surga kami sama surga kalian. Surga kami terang benerang, dijelasin. Kalian apa? Nggak ada kipas angin, nanti isinya cuma Meme Bos. Aku takutnya surga kalian cuman kamar kos-kosan, ya kamar kos-kosan 2x2 kipas angin lagi. Pantasan kau cepat bersadat kau. Ya iyalah, angin. lagi itu gimana sih? Masa saya harus mengimani dinikahin sama Yesus? Nggak mau lah saya. Surga apaan itu? Jadi saya cewek. Kalau Niken senang dia. Niken pun tanya ya sama teman-teman Kristen yang cewek. Kenapa kalian suka sama kekristenan? Oh, kita ini kan calon mempelai gitu. Saya juga pingin lah kekasih saya Yesus. Bahkan ada beberapa teman Kristen tuh pakai ini ya, profil pic-nya itu dia pakai karikatur yang gambar karton, dia sama Yesus lagi pelukan. Ya, lagi dipeluk sama Yesus. Wah, gila nih gue bilang. Ya, jadi mereka sudah nggak sabar untuk menikah dengan Yesus. Itu kalau yang perempuan, masalah kan aku cowok. Masa aku nunggu itu? Gimana sih? Ini kamarnya kos-kosan 2x2, kamar mandi di luar ya, bukan kamar mandi di dalam, kamar mandi di luar lagi. Apa nggak sedih gitu? Cobalah. Kamu udah siap-siap beli gaun pengantin nggak? Belum. Enggak, di surga udah dapat, tenang ya bang. Di surga udah include itu. Jadi dia tinggal tutup mata, dibawa sama malaikat, ya. Begitu dibuka, udah siap semua dia. Langsung surprise, selamat, Anda mendapatkan hadiah, menikah dengan Yesus. Termasuk perangkatnya juga berubah perangkatnya. Perangkat aku nggak tahu. Karena kalau perangkat nggak ada dalilnya, Ustaz Sugi. Nggak boleh kita kalau nggak ada dalil. Kalau menikah ada dalilnya memang. Itu mungkin Ustaz Sugi bisa jelasin surga. Ustaz Sugi ini salah satu spesialis dan pakar surga soalnya. Bagaimana surga Kristen, Ustaz Sugi? Ya, nggak tega aku sama Meme Bos ini.
Iya. Kami pada pinginnya sama Meme Bos kumpul di. Jadi kalau di Islam ini kan yang diberikan oleh Allah ini kan wanita-wanita single, wanita-wanita suci, ya kan, tidak tersentuh oleh laki-laki maupun iblis, juga nggak pernah menyentuh. Terus apa lagi, dia pemalu, ya. Intinya wanita-wanita suci, wanita single lah yang diberikan. Nah kalau yang di Kristen ini kok malah istri orang yang dikasihkan gitu loh. Ini bingung saya Mana ini. ayatnya? 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat 11 12. 2 Samuel 2 Samuel 2 Samuel 12 ayat 11 12. kita buka biar tenang Meme Bos. 2 Samuel berapa tadi? 2 Samuel Baca aja. 12 nomor 11 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dar. Ini bukan berbicara tentang surga ini. Bukan. Saya hanya ini, kalau Tuhan kami kan yang diberikan kan wanita-wanita single. Nah, kalau Tuhan Anda istri orang yang diambil dikasihkan ke orang lain. Oh, kirain bahas surga tadi. Bukan. Saya cuma itu aja perbandingannya. Oh, ya oke lah. Aku kirain ini berbau surga sih, ternyata enggak. Ya mungkin Itu tadi gimana ada itu? penjelasan surga Kristen, karena Meme Bos itu penasaran. Dia bilang surga kami itu kucing dalam karung gitu. Kalau masalah fasilitas dia belum tahu, tapi dia bilang pasti Yesus akan bantu upgrade lah. Kalau ada yang kurang nanti di upgradein sama Yesus. Pertama, surga Kristen sempit. Cuma Dalil lah, dalil lah. iya di dalam kitab Wahyu itu ukurannya ya, dari tulis ukurannya ya tuh. kan sempit itu. Ya. Cuma berapa? 125.000 km persegi ya kalau nggak salah ya. Pokoknya kecil lah, ukuran kayak Sempit. satu aja. Surganya Islam lebih luas daripada langit dan bumi. Nah, terus di surga Kristen Besar ya Ustaz dia. loh, surga lebih luas daripada langit dan bumi, itu baru satu tingkat itu, belum surga-surga yang lain. Nah, di situ ada perang naga. Ustaz Sugi, kalau tingkatan yang paling bawah dapat nggak bidadari Ustaz Sugi? Dapat semua. Mana ada kata siapa tadi nggak dapat, kok tiba-tiba Ustaz Sugi bilang Dapat dapat. semua. Kata si Di situ bidadari sebagai pelayan. Kapan aku bilang ini direkam ya, ini ada live di YouTube. Kapan aku bilang? Kau tadi bilang katanya yang Kapan? paling bawah nggak dapat. Kapan aku bilang? Kau putar balik itu di YouTube. Aku pula. Sikores tadi. Fitnah-fitnah Dapat orang lah, kau. masa nggak ada. Sikores tadi Jadi, bilang katanya yang paling bawah nggak dapat. Intinya di surga itu orang akan dibalas sesuai dengan kesukaannya. Apakah wanita dapat bidadara? Tidak, karena kesukaan wanita bukan laki-laki. Kesukaan wanita itu perhiasan, pakaian, keindahan. Oh, iya. Berarti perempuan Jadi, juga nggak dapat bidadara tetapi mendapatkan perhiasan. oh tidak, dia akan itu kan tadi saya bilang di surga itu akan dibalas sesuai dengan kesukaannya. Kesukaannya laki-laki Waktu di apa bumi. wanita? Iya, Oh, tetap iya. apa yang terjadi di bumi, ya kesukaan di bumi itu nanti akan, ketika umat Islam di bumi itu kan semuanya tidak boleh itu dicegah, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Nah di surga sana beda lagi, semuanya boleh. Oh, Gitu berarti loh. di dunia yang nggak boleh itu di sana dibolehkan semua. Oh dibolehkan, itu surga namanya. Sudah tidak ada lagi namanya Misalnya kalau di larangan, sini tuh kan tidak begini. ada. Misalnya begini kan, tidak di sini kan tidak boleh mencaci maki, berarti di surga boleh mencaci maki. Nah ini di surga tidak ada lagi kata-kata kotor. Nah bedanya di situ, nggak ada kata-kata kotor, nggak ada di surga. Nggak ada perbuatan-perbuatan yang najis, nggak ada.
nggak ada di sana. Makanya ketika di surga nanti kita itu minum minuman apa ya? Kalau di dunia mungkin itu miras, di sana ada juga arak, tapi tidak memabukkan. Oh iya. Yang di sini yang tidak Sama suka mencuri seperti yang dikatakan mencuri. Yesus kan, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur ini, tetapi aku akan minumnya kembali di kerajaan Bapakku. Minum anggur, tapi tidak mabuk. Berarti Pak Sugi, orang-orang yang di dunia yang suka mencuri berarti di atas? Jadi sana nggak ada perbuatan najis. Mana ada? Untuk apa mencuri? Orang yang dia inginkan semuanya ada. Mau butuh apa? Kan Pak Sugi tadi kan bilang begini. Ya tentu kesukaan ya. Oh, masa dilarikan ke sana, Mimi Bos? Ini aneh-aneh aja. Masa dilarikan ke, aduh ya Allah ya Rabbi, ya nggak ke sana lah, Mimi Bos. Oh ya, Lagi di surga mencuri untuk apa? Orang yang dia mau ada. Otomatis ketika dia di dunia suka mencuri, ya nggak bisa masuk surga dong. Enggak, Pak Sugi bilang tadi kan semuanya akan terbalik keadaannya. Misalnya di sini orang yang tidak suka wanita, yang nahan-nahan wanita itu di surga akan dikasih berlebihan wanitanya. Di sini orang yang nahan-nahan mencuri di surga berarti dia dikasih kelebihan untuk mencuri. Ngawur gak di Mana ada orang muslim suka mencuri ah? Kalau ada orang muslim suka mencuri namanya bukan muslim dia. Pak Sugi, di dunia ini kan orang muslim kan menahan-nahan diri untuk mencuri. Berarti di surga nanti kan dilimpahkan. Berarti dia harus mencuri di sana. Oh, bukan begitu. Ketika di dunia ini dia menahan mencuri, sehingga dia itu hidupnya mungkin kekurangan, ya kan? Di surga akan diberi harta yang berlimpah. Jadi nggak perlu mencuri lagi. Gitu loh. Ah, Mimi Bos ini kadang ngaco juga nih orang. Masa di surga mencuri? Kok apa mencuri? Orang yang dia pengenin ada semua. Tapi di surga ada kuda, ada air itu lengkap loh. Apa yang kamu inginkan? Ada air, ada buah-buahan. Kalau di Al-Waqiah 22 itu bidadari bermata indah itu. Nah, iya, dia pengen dapat bidadari bermata indah. Ini Di Tirmizi 2473 itu di surga itu ada pasar itu. Ada jual beli memang foto. Memang ada pasar di sana. Enggak, di Tirmizi 2473 pasar di surga tidak ada jual beli kecuali foto kaum laki-laki dan perempuan. Tirmizi berapa? Tirmizi 2473 coba dibuka dulu. Jadi di surga itu ada pasar tetapi tidak ada jualan kecuali jual foto laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum. Hadasana Ahmadu banu Mani'i wahana dakola hadasana Abu Muawiyah. Coba sahabat saya. Rasulullah SAW bersabda, Ada ramai bukan pasar. sesungguhnya di surga ada pasar, tidak ada jual belinya kecuali foto kaum lelaki dan perempuan. Bila seorang lelaki berselera terhadap foto itu, ia langsung bisa masuk ke menemuinya. Berkata Abu Bakar, Abu Isa, hadis ini gharib. Ya. Benar kan? Bentar, ini kesohihannya seperti apa? Dicari dulu. Dicari dulu soal Aku salah ketawa tadi kirain baca Bible. Ketawa kenapa? Iya, Munir kau. baca Bible. Munir kau. Salah dengar Kau aku. ketawa-ketawa kau Munir kau. Orang baca surga kau ketawa kau. Kirain baca surga Bible. Iya, kita nggak boleh asal-asal tanpa lihat cek kebenaran. Kita bukan oten. Gua monitor dulu. Goldi yang lapet. Ini pada ada orangnya tapi nggak ada manusianya semua nih.
Ini nampaknya pada Masih terbang sholat. bang. Sholat Isya paling bang. Bisa bergantung tempat di Goldian enggak tuh? Buka-buka mic dia tuh. Cek. Denger gak? Loh. Dengar. Coba disampai itu tadi, Mi. Hadis gigimu bro. Aku baru nyimak soalnya tadi salah paham makanya aku ketawa. Goldian Kirain dari Bible. gigimu. Assalamualaikum. Ayo, Mi, sini, Mi. Anjay Goldian Sama aku. Goldian kau pakai foto orang itu Goldian. Apa? Me, memang Itu bukan kau itu Goldian. Oh, ini aku. Ganteng kan? Enggak, foto kau sebenarnya bergerak orang ini. timur atau orang mana? Kau kok wajah kau mirip orang timur kau Goldian. Ambon ya? Coba. Saya punya asal mana? Enggak, kau Ambon, bukan? Aku orang Ente, timur. Aku Iya, orang mana Tidore. sih? Ente. Oh, Tidore Ambon, anjay. Kau orang mana, Mi? Ente gue pikir kau orang Batak. Mameru dia, Mameru. Di Orang NTT. Batak aku nih. Oh, kau asli Tidore, benaran? bacakanlah hadisnya Me. Bang. Biar didengar Bang Goldian nih. Tanggapin. Mi, Tuhanmu berapa? Tuhanku ada 3. Ingat, aku baru keluarkan satu ayat itu nengok Ustaz Juki langsung pusing itu langsung nyari ya. Bacalah di ayatnya. Nih, ada Bang Goldian nih mau nanggapin. Iya, disampai itu tadi lihat. Nah, aku bacakan aja ya, aku bacakan ya, aku bacakan di sini. Baca. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani dan Hanat berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ishaq dari An-Numan bin Sa'ad dari Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar, tidak ada jual beli foto kecuali kaum laki-laki dan perempuan. Bila seorang laki-laki berselera terhadap foto itu, ia akan langsung bisa masuk menemuinya. Kalau Iya, kasih tahu. gini, kalau yang saya tahu gini, kalau hadis ya, kalau dia itu rujukannya ke Al-Quran. Jadi kalau misalnya dia itu tidak sinkron dengan Al-Quran, maka kita harus telusur itu kesahihan hadisnya itu, gitu loh. Jadi nggak bisa misalnya hanya dari statement seperti itu karena Hadisnya doib bos. Ah, Kamu nih. jawabannya Hadisnya doib nih ya. Dalam dua hadis tersebut yaitu Sunan Tirmizi 2473 dan Musnad Ahmad 1273 terdapat surga seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Ishaq bin Al-Haris. Mengenai perawi ini Syekh Al-Albani berkata doib, Ahmad bin Hambal berkata mungkarul hadis, Yahya bin Ma'in berkata doib, Ibnu Sa'ad berkata doib, Yakub bin Sufyan berkata doib, Abu Daud berkata doib, An-Nasai berkata doib, Ibnu Hibban berkata doib, Al-Bukhari berkata fihi nazar, Abu Surah berkata laisa biqawi, Abu Hatim berkata doiful hadis, Al-Ukaili berkata doiful hadis, Al-Ajli berkata doiful doif, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata doif,
Jadi hadis yang menjelaskan adanya pasar seks dalam surga seperti yang terdapat pada kedua hadis Sunan Tirmizi 2473 dan Musnad Ahmad 1273 adalah dhaif alias tidak sahih. Oke, selesai. Nggak ada masalah. Apa? Mana bisa dijadikan dasar? Berarti hadis Iya, palsu. makanya biasanya Doib. kalau ada hadis yang nggak sinkron dengan Al-Quran itu langsung kita cek aja kesahihannya. Iya. Pasti Cara ngecek doifnya gimana itu, Ustadz Sugi? Nah itu ada perawinya yang tidak apa itu? Ya di mana kita kliknya? Kita carinya di mana? Itu kan udah saya bacakan tahu tadi. dia doif. Enggak, maksudnya Standarnya cara itu Seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Ishaq bin Al-Haris. enggak maksudnya. Ya ada di Maksud saya, Mustalahul Hadis kalau mau lihat mencari tahunya kitabnya. itu. Cara mencari tahunya di mana? Maksudnya itu kliknya di mana itu biar kita biar saya lihat. Ustadz Sugi punya ilmunya, kita nih punya ilmu Enggak. belajar. Ada yang namanya Mustalahul maksudku Hadis, itu. cara mengetahui hadis itu benar-benar sahih, hasan, doib, Iya, dan lain sebagainya. Nah ini aku tunjukin ya perkawinan di sorga. Jangan terguncang. Belum bro, orang masih nanya cara tadi, cara untuk Iya, mengecek ganti. doif itu gimana? Ya dari sana, dari perawi itu nanti bisa ketahuan. Ustadz Sugi, cara ngecek doif itu gimana caranya coba? Biar aku ngecek di sini. Itu tadi udah disebutkan itu, ada kitabnya tuh Mustalahul apa? Ini saya bacakan nih. Nah, Abdurrahman. coba di share screen aja. Di share screen aja, di share screen aja. Open cam aja Pak Ustadz Sugi. Abdurrahman bin Haris. Tuh ada yang komen cara ngeceknya masuk Islam dulu baru nanti tahu. Jul, gedein layar gua habis ini ya. Ini enak ini sumpah. Kemana nih? Lu buka di ini bre, lu buka di hadis tazkiyah untuk Sunan Tirmizi 2473. Itu nanti ada grade-nya. Grade-nya di sana dhaif. Yang foto kan ya? Iya. Iya. Kalau nggak lo yang buka lah. Ya. Nah, ya makanya naikin ini gua yang satu lagi, bre. Lu yang mana sih? Ini gue turunin. Naikin para isar satu lagi, naik. Ini Gak turun. usah, diam aja situ dah. Nggak. Oke. Ya, Aduh, ternyata gini, perkawinan kalau foto. sebenarnya itu terjadi di surga. Teman-teman bisa cek Wahyu 19 ayat 7 ya. Perhatikan Mimi. Di sini dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba itu Yesus bakal kawin entah sama perempuan sundal atau apa. Telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi benar Udah, di tadi udah surga itu pasti. ada kawin-mawin kalau dalam perspektif Biblos. Udah. Itu Wahyu 19 Nenek ayat udah terima kok. Nanti dia akan pakai Jangan gaun. apa itu tadi udah itu gold. Ya, Tapi dia tahu. gini mesti diketahui juga. Muslim harus tahu ya Ikhwan ya. Kalau di Kristen itu tidak ada manusia kawin dengan manusia di sorga. Yang ada itu Tuhan mengawini manusia di sorga itu nanti. Nah sekarang kita ke hadis ya. Nah lu buka di sini bre. Nih hadis tazkiyah. Aduh. Gimana caranya? Nah ini hadis tazkiyah.ac.id. Nah ini ya Sunan Tirmizi 2473. Dari Ali berkata Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya di surga ada pasar tidak ada jual belinya kecuali foto kaum lelaki dan perempuan. Bila seorang lelaki berselera terhadap foto itu ia langsung bisa masuk ke menemuinya itu kan. Berkata Abu Isa hadis Iya, ini Gorib itu menyendiri. Gorib itu menyendiri. Jadi misalnya ada Kutubus Sitah itu ada 9 kitab Imam Hadits. Nah, hadis kayak gini udah mah dia cuma satunya lagi cuma ada di satu kitab. Gitu. Jadi nggak ada lagi hadis yang menceritakan selain hadis ini doang. Itulah kenapa nanti di grade-nya Abu Thahir Zubair Al-Izai mengatakan dhaif. Dah.
Meme tuh trauma kalau sama Kores gitu. Aku sih baca, Kores tuh kalau datang aku baca, tuh serat aku gitu baca, ya. aku baca ada penjelasan di sini, ada aku baca ini ya. Oh iya. Memang di sini dikatakan memang ini doif, tetapi ada sambungan di bawah ini telah menceritakan kepada kami Isyam bin Khalid, langsung ke narasinya aja ya. Dari Rasulullah alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang memasukkan tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah azza wa jalla akan menikahkan dengan 72 istri. 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Oh, berarti bidadari yang akan dinikahkan kalau itu banyak di Tirmizi itu. Ya, benar di Tirmizi nih. Berarti yang akan dinikahkan Tirmizi, dengan kan? bidadari ini, bidadari asli hanya 2 orang, tetapi yang Itu sisanya yang dari doif neraka juga itu. itu doif itu. Coba baca seterusnya itu. Di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Khalid bin Yazid bin Abu Malik bin Abdurrahman. Tentang perawi yang satu ini, Yahya bin Ma'in berkata laisa biba'sa an-Nasai berkata laisa bin Sikoh, Darul Kunti berkata do'if, Abu Daud berkata do'if, Yakub bin Sufyan berkata do'if, Al-Ukaili berkata disebutkan dalam Ad-Du'afa As-Saiji berkata do'if. Semua berkata do'if di situ. Kalau doif semua, yang benarnya hadis yang mana nih Ustaz Sugi? Ya nggak ada. Semuanya doif. Ini kalau mau yang benar. Kalau yang mau yang benar nih misalnya di Ibnu Majah 4323, di mana nih? Tirmizi 2485, Tirmizi 2488, Muslim 5061. Nah itu tentang pasar Itu surga setiap hari Jumat itu jual beli pakaian itu. Ya benar satu D. Cakep ya yang itu Ustaz. Nah itu soal jual beli pakaian ada di situ, setiap Jumat penduduk surga mendatanginya itu. Terus Untuk ada yang jual belanja. minyak itu di Bible itu. Jual minyak Minyak. di lampu. Iya di Jangan Bible ngarang itu. kau Munir kau. Ngarang kau Munir. Apa ini? Oi, Kores. Apa? Lagu tuh. bukan gue itu. Bukan aku. Lu tuh lontong. Men nanya apa lagi Me? Silakan Me. Jangan terdiam. Atau udah mau masuk Islam sekarang? Aku mau mandi dulu, belum mandi aku nih. Ini yang Muslim nih ya, yang soheh nih, yang soheh. Ya, dijelaskan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, demi Allah engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Hadis riwayat Muslim nomor 7324. Ada pasar foto cewek, cowok. Ustaz Sugi. Ya. Ustaz Sugi. Coba kita lihat di Ibnu Majah 4328 itu sahih nggak coba? Ibnu Majah 4328 itu sahih nggak coba kira-kira? Itu bukannya yang sudah tadi dibaca? Bukan, itu beda. Ibnu Majah 4328. Coba itu sahih nggak? 4328. Menikahkan dengan istri dari itu kan udah tadi
Doib. Itu sambungannya, Me. Yang kamu baca tadi itu. Makanya coba baca selanjutnya saya bilang. Doib itu. Kan udah dibaca tadi. Udahlah, Me, nggak ada raguan lagi, Me. Udah. Oke, yuk silakan ya Meme. Siapa yang mau syahadatkan Meme? Asyhadu. Langsung aja Bang Sugi, Ustaz Sugi. Langsung aja Ustaz Sugi, syahadat dia. Soalnya dia udah nggak mau mengimani yang surga. Belajar. Kalau Tirmizi, Oh, masih kalau ada, masih ada, Tirmizi masih ada. 2459 itu doim nggak itu, Ustaz Sugi? Ya, Coba kita cek dulu. Baca. Tirmizi 2459 coba, itu doim nggak? Ya baca lah, Me. Nggak, harus dibuka aja dulu supaya jangan dibaca dulu. Tirmizi 2459. Dua empat berapa? 2459. Bagaimana nih, Kores, kerja Kores. Aku baca ya. Kitab Sifat Surga. Di mana Meme dapat? Memang kalau setan itu otaknya jalan ya. Orang kelak surga diberi kekuatan bersetubuh seperti ini dan seperti ini. Ada yang bertanya, wahai Rasul, apakah mampu seperti itu, katanya kan. Beliau menjawab, mereka diberi kekuatan sampai 100 kali lipat. Dan dalam ini kan udah tadi, Me. Ini sohi di bawahnya itu. Ini pertama lu kau bawa tadi nih. Ini sohi di bawahnya. Dari Zaid bin Arqam, Abu Isa berkata, hadis ini sahih, gorib, kami tidak mengetahuinya dari hadis Qatadah, dari Anas, kecuali dari hadis Imron al-Katan. Sahih itu. Sahih. Gimana Bang Sugi, Ustaz Sugi? Apakah benar di surga kita diberi kekuatan 100 kali lipat? Kekuatan sek. Kalau saya rasa lebih sih, Mi. Karena gini. Lebih kalau 100 kali lipat itu masih ada di dunia ini, pasti ada gitu. Misalkan Salomo itu istri 1000 itu. Kalau cuma 100 kali lipat nggak cukup itu. Mulai. Salomo 1000. Dunia ini kan ada cepat gini. Kalau kayak si Meme Bos, dia biasa sama istrinya nggak sampai semenit dia soalnya. Ada orang kan bisa sampai 2 jam. Kalau Meme Bos semenit kan nggak salah. Kalau punya kau kan kayak tadi, letoy katanya kan. Nah. Jadi lebih mending mana? 100 kali lipat atau kayak kaos kaki nggak bisa naik? Jadi kalau kata Munir ini memang setan ini tahu aja di mana-mana dia. Iya, memang otak mereka ini jalan terus. Ada aja. Yang Islam pun ini nggak pernah baca hadis kayak ini. Enggak, misalnya kalau di surga kalau mau punya anak cukup 1 jam saja di Ibnu Majah 4329 ini sahih enggak ya? Sahih. Habis di Bukhari 3009 di surga nanti akan mendapatkan hadiah jubah terbuat dari besi. Ini sahih juga menurut saya. Terbuat dari apa? Terbuat dari besi. Apa? Jubah terbuat dari besi. Apa, Bre? Jubahnya dari terbuat dari besi. Iya. Kalau Bukhari itu yang doif cuma 1, Bre.
Cuma satu. Bukhari itu yang doif cuma semuanya satu. Iya. Sohi semua Berarti kalau semuanya Bukhari. sohi ya. Itu juga Yang lu Bukhari yang doif cuma satu, Muslim yang doif cuma 3. Oh, berarti di Bukhari 3011 di surga ada cambuk, berarti sohi ya, ada cambuk. Sohi. Sohi. Itu buat Sohi. apa itu? Cambung itu kayak ini bre, kayak apa ya? Macam lu lihat orang majang-majang pedang di tembok, perhiasan aja. Kalau Bukhari Emang yang pakai baju besi itu 3015 gimana? ini di Bukhari 3015 ini di surga ada menyusui, berarti benar ya, ada ini sohi berarti ya, kan kamu bilang tadi kan apa kan cuma satu kan? Iya, kan itu nanti terkaitnya ke sini, terkaitnya ke tunggu. Alhamdulillah, tunggu. Terkaitnya nanti ke, aduh lupa gua hadisnya. Oh iya, ke hadis ini. Ibnu Majah 4329, nanti terkaitnya ke situ. Di dalam surga jika seorang mukmin ingin memiliki anak maka ia akan menghamili dan melahirkannya dalam 1 jam sebagaimana yang ia inginkan. Jadi tergantung kehendak mukminnya. Kalau lu ingin melahirkan lalu menyusuilah lu. Kalau lu nggak ingin menyusui udah lahir langsung gede ya langsung gede lah. Karena semua hal terkabulkan di surga. Enggak, ini tadi yang Di Tirmizi, pakai baju besi itu di mana, Me? Itu, Me? di hadis Bukhari. Ya, itu posisinya di surga. Udahlah, terima kenyataan, Nggak akan ada yang bisa menyaingi surganya Kristen, di mana Tuhannya mengawini manusia. Itu nggak ada yang bisa menyaingi, bre. Kalah semua agama malu. Tapi Tirmizi 2474 ini di surga melihat Tuhan seperti melihat rembulan. Ya. Iya, kita akan melihat. Nah itu perbedaan Kristen dan Islam. Iya, itu yang perbedaan Kristen dan Islam. Kami melihat Tuhan kami, Tuhan yang benar itu nanti ketika kita di surga, di Jannatul Firdaus. Gitu. Kami akan melihat dengan mudah. Itu kan nggak perlu ke sana, nggak perlu ke hadis. Di Al-Qur'an pun ada. Di Al-Qiyamah 22:23. Nah nanti itu kaitannya ke sini, Sini gua kasih tahu lu, ya. Ini nanti kaitannya ke tunggu. Surga Kristen juga ada perempuan melahirkan. Boleh. Wahyu 12 itu dibaca itu. Ada itu. Wahyu 12 ayat 13. Itu wanita raksasa, Satsuki. Ya, yang penting Wahyu ada melahirkan 12. tuh. Ayat 13. Wahyu berapa? 12 Wahyu 13. 12 nomor 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan dua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itu metafor itu. Oh, metafor. Masa perang naga juga metafor. Bener-bener Mi. Ya udah deh metafor. Jangan kan lu nyampe surga juga lu metafora jadinya lu. Metafor gimana sih? Lu nyampe surga lu sekarang iya, nanti pas lu nyampe surga juga lu dimetaforkan, Me. Maksudnya itu apa? Berarti lu masuk surga metafor dong. Surga kayak ini alam metafor. Surga alam metafor tuh. Iya, dimensi metafor. Surga lu dimensi metafor. Oh, bagus, Me. Thank you, Me. Dapat bahasanya gua. Surga Kristen metafor, ya kan? Alam metafor gitu. Nah, itu bukan metafor. Kalau kita kan alam akhirat ya, Satu. Kalau Kristen alam metafor. Peperangan naga itu
Peperangan naga itu bukan metafor, tetapi kata wanitanya itu metafor. Berarti Kenapa? kan jelas juga di surga kan? Ya udah, itu metafor untuk apa, Bre? Wanita itu metafor untuk apa? Wanita itu melambangkan simbol itu, kalau menurut penafsiran orang-orang teolog Kristen mengatakan wanita itu tertuju kepada kaum Israel. Oh gitu. Melahirkan apa kaum Israel itu? Nah itu dia, coba di ayat berapa tadi? Kalau menurut para teolog Kristen sih mereka menafsirkan itu tertuju kepada orang Israel. Wanita itu disebut kaum Israel. Coba yang Iya, wanita itu kaum Israel. Ayat berapa? Iya kan di Wahyu 12 nomor 13 itu kan. Ya, nanti saya jelaskan nanti. Nah, itu si wanita itu yang kaum Israel itu akan melahirkan apa? Nomor 13. Perempuan itu melahirkan anak laki-laki itu. Siapa anak laki-laki itu? Iya, Yesus. Ah, itu. Biar saya jelaskan. Dari ayat berapa? 13, soy. Sial, ini budak banget. 13. Oke, kita ngambil dari 10 ya. Kita ngambil dari 10 sampai habis baru kita lihat di sini penjelasannya. Iya, itu udah saya baca Dan tadi. aku mendengar suara yang nyaring di surga, berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Berarti ini dikatakan aku mendengar suara dari surga ini ya. Dan aku mendengar suara nyaring di surga, berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Pak Munir, noise. Mereka siang dan malam. Punya siapa noise? Pak Munir, lanjut. Lanjut. Siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kaum kamu sekalian yang diam, ya, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Naga pemburu perempuan itu. Oh, naga ini maksudnya setan ini akan turun ke bumi untuk memburu perempuan itu, berarti memburu orang-orang yang beriman. Kalau tidak salah mungkin memburu Hawa, bisa jadi ini. Lalu tafsiran saya Ini akhir zaman atau gimana sih maksudnya? Akhir zaman itu, Bukan, itu udah perkara surga itu. Oh. Ini kalau dari ayat satunya itu bukan akhir zaman. Peperangan naga dengan malaikat Mikael itu bukan akhir zaman, itu sudah terjadi. Kalau menurut saya baca ini ayat bukan 10 akhir itu. zaman ini. Ayat 10 itu bercerita tentang surga dah itu. Mana sih Mimi Bos itu? Ayat 10 sampai 12 itu bercerita tentang surga. Iya, peperangan naga itu kan di surga, Bang. Nah iya. Ini di bumi baru, Yerusalem baru ini Nah, peperangan konteksnya. naga ini peristiwa yang peperangan naga ini, kalau kita baca dari ayat 1 sampai habisnya, ini peperangan naga ini sudah terjadi sebelum manusia itu peperangan naga ini sudah terjadi setelah Adam dan Hawa diciptakan. Kok larinya ke sana sih? Iya. Jadi ini begini bercerita tentang peperangan naga ini surga. ceritanya begini. Iya, surga nih, Bang, maksudnya Jadi begini. kamu mau bilang Peperangan bahwa naga Kira ampun. Akhirnya dikonfirmasi itu. Heran kalau protes jangan protes ke kita yang bacain, protes siapa yang membuat itulah kalau mau protes ya. Gimana tadi Bunda? Ini teman Kristen nggak ada yang nanggapi tak Bang? Nanggapi yang tadi. Bisa aja. Asal benar aja ditanggapi gitu. Nanti
enggak seperti yang di pikiran kita itu maksudnya ayat itu kan. Oh, berarti ada maksudnya lagi yang berbeda gitu, nggak sesuai tekstual gitu ya? Bisa saja Bu. Oh, Kadang-kadang kita salah menanggapi ayat itu. oh gitu. Padahal maksud ayat itu ada yang tidak kita ketahui kan. Tapi kalau dibaca aja, Bukan hanya di jelas Alkitab maksud- aja kok, di Gini. sama aja. Tapi gimana kalau baca aja, hanya sekedar membaca, kita kan baca ngeliat tuh kalimatnya yang tertulis seperti apa Iya. secara tekstual. Nah, tanpa berasumsi apapun, tanpa memikirkan dipelintir-pelintir ya, tanpa memelintir ayat apapun. Secara tekstual itu gimana itu kalau dibaca sama anak kecil aja tuh gimana? Ya nggak masalah. Kadang-kadang kan yang salah menanggapinya Bu. Gak masalah. Untung aku waktu masih Kristen dulu waktu kecil nggak pernah baca kayak begitu ya. Ngeri lah. Oh Ibu dulu Kristen. Iya. Oh. Terus itu maksudnya gimana kalau ayat kayak begitu tadi? Coba kasih Ayat- paham kita. ya. Ayat yang apa? Yang mana itu Bu? Yang tadi Bang Logika, silakan Bang Logika. Oh, itu Tuhan itu jujur ya, saya dapat judul itu dari teman Kristen juga, teman diskusi saya kemarin. Dia mengatakan Tuhan Allah mereka itu adalah laki-laki punya lato-lato. Serius. Terus dia katakan, saya bilang dan Tuhanku juga punya istri katanya. Mana dalilnya? Di dalam Yeskiel 16. Nah, di situ Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Pada awalnya saya sendiri membantah. Itu kan nama tempat itu perumpamaan, saya bilang. Itu kiasan. Dia bilang tidak. Itu bukan kiasan, itu memang istri Tuhan kata dia. Nah, setelah saya baca-baca, tapi dia nggak kasih keseluruhan. Setelah saya baca-baca di dalam Yeskiel 23 di ayat 4, di situ baru terbongkar ternyata Yerusalem di situ adalah Oholiba. Ohola dan Oholiba itu adalah istri Tuhan. Yang betul logika, betul itu. Betul itu. Bacalah Bang, itu aku buka kitabnya langsung tadi. Gila kali Tuhannya masa kawin lagi. Betul lah. Iya. Ternyata gini Bang, tuh istri Tuhan itu adalah Ohola, tetapi Ohola ini tadi dia mohon maaf dia melacur, dia nggak puas dengan Tuhan, maka itu Tuhan cemburu sehingga Tuhan memungut Yerusalem atau Oholiba menjadi istri kedua. Waduh, itu iya nggak ada otak Tuhannya ini. Betul ya itu. Betul ya Tuhan itu. Begitu. Buka sendiri aja nggak apa-apa kan punya kitab di situ. Iya, jadi ngapain dia kawin lagi itu? Ngapain dia kawin? Nah, kalau kamu mau lihat di Yeskiel 16, di situ Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Nah, kalau kamu mau tahu siapa itu Yerusalem, buka di Yeskiel 23 nomor 4. Di situ jawabannya. Yerusalem itu siapa? Yerusalem itu siapa Yerusalem? Oholiba, Oholiba itu adalah Yerusalem, Ohola adalah Samaria. Itu bisa dikatakan Tuhan kayak gitu. Yeskiel 23 ayat berapa? Kali Tuhan ini betul-betul nggak beres Tuhan ini. Yeskiel 16 dibuka itu judul perikopnya. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Tapi kalau mau tahu siapa itu Yerusalem, buka di Yeskiel 23 nomor 4. Yeskiel 23 nggak ada Tuhan masalah. Ini loh, Tuhan Bang. buat masalah aja. Ini loh Bang. Buat masalah aja Tuhan Oten Ini betul. loh, ini loh ngeri. Oke. Ini loh. Tunggu saya baca, saya besarkan bentar. Itu kok dijadikan Tuhan ya? Dijadikan Tuhan ya? Mengerikan Aneh ya kalau gitu dijadikan loh. Tuhan Aku kayak gitu. ngeliat ini tuh, aduh nggak sanggup aku untuk membacanya, ini mengerikan. Di ayat 4-nya Kak. Di ayat 4-nya dilanjutkan ayat 4 Kak ya, di situ dia poinnya. Nah, tuh, coba bacakan kuat Kak. Tunggu dari ayat 3-nya ya, dari ayat 3-nya ya. Boleh silakan. Yang bacain yang lain soalnya di sebelahku ada anakku masih kecil banget. Namun yang tertua, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya astagfirullahaladzim. La ilallah. Dijamah-jamah. La ilallah. Mak mereka nggak ada otak Tuhan ini. Pernawanan di PKI mak gila nggak mau baca kuah. Terus bawahnya lagi. Ya udah cukup udah Bang Blender udah cukup Bang Blender, kasihan di bawah banyak perempuan di ini Bang Blender. Jadi gini Bang, ya bukan kita. Bang Erik sedikit biar dibacakan nomor 4-nya dulu. Kita Untuk mengetahui Yerusalem siapa gitu. Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Iya Pak,
Gila kan? Yerusalem adalah Oliba. Itu dia maksudnya. Aduh, hancur kali. Apa kayak gini Tuhan? Apa betul Tuhan ini? Enggak aja Tuhan ini Ini kan mereka aku punya gitu dia. Mereka aku punya. Ini disembah. Tuhan kayak gini disembah. Astaga, gila kali oten-otennya. Betul ini. Coba gimana ini? Coba teman Kristen gimana ini? Sekarang tinggal Kristen lah bagaimana mentelaah kitab-kitab suci, ayat-ayat dalam kitab suci mereka itu seperti ini. Silakanlah mentelaah gitu. Nah, kalau kalian beriman tidak berdasar kitab suci nggak ada masalah, itu terserah kalian. Tapi kitab suci itu adalah pedoman setiap manusia yang beriman, yang katanya dia mengaku pengikut Kristus. Ya. Silakan mentelaah, mengkaji apakah ini pantas dikatakan kitab suci. Apakah pantas kebenaran itu ada di dalam Bible. Ya, satu-satunya agama yang benar, bukan yang paling benar ya. Yang benar itu adalah Islam. Dari nama Islam aja kita sudah unggul. Islam itu artinya keselamatan untuk seluruh umat manusia. Islam itu artinya keselamatan. Bukan agama Islam itu bukan berdasarkan dari nama tokoh suatu pendiri agama Islam, tidak. Bayangkan nama Rasulullah Muhammad. Ada hubungannya nggak dengan Islam? Tidak. Nama Allah itu nama Tuhan kami ya Allah. Ada hubungannya dengan nama Islam? Tidak. Coba Kristen dari nama Kristus. Buddha dari nama Siddhartha Budi Gautama. Nama Hindu, agama Hindu dari mana? Dari negaranya Hindia. Ya. Islam artinya untuk keselamatan seluruh umat manusia. Apapun dia golongannya, apapun kalangannya, apapun jenis kulitnya, suku apakah dia, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Itu Islam. Ya, silakanlah teman-teman Kristen. Kalau kalian mau masih tetap beriman, silahkan. Allah tidak melarang kalian. Tidak ada larangan. Kita dikasih akal, di mana akal itu bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang benar dan mana yang salah. Silahkan. Kebenaran hanya ada di Islam. Satu-satunya agama yang benar. Kalau dikatakan agama paling benar, tentunya yang lain pasti benar juga. Tapi yang paling benar Islam. Salah. Agama yang benar, satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Yang artinya keselamatan untuk seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teman-teman di bawah dibantu di tetep layar dan share-share-nya teman-temannya supaya roomnya kuat. Soalnya ini baru bangkit dari hari ke-8. Ya teman-temannya mohon bantuannya dibantu di tetep dan share-share-nya supaya roomnya kuat. Oke, lanjut teman-teman semuanya. Tuhan kayak gitu, aduh mak gila kali kitabnya kayak gitu. Apa betul itu? Itu tempat panutan Tuhan, tempat panutan, tempat berdoa, tempat bernyembah, kayak gitu dia main. Astagfirullahaladzim, gak ada takwan itu. Ini coba Bang, ini Bang, maksudnya apa ini Bang? Ia birahi kepada banyak kawannya bersundal. Iya mak gila kali, birahi pula Tuhan. Aduh mak ya Allah ya Rabbi, hatilah kita. Birahi orang mukanya seperti aurat keledai. Iya gila kali Jakarta. Aduh mak Tuhan disebutkan Jakarta. Gak ada Aduh pelan-pelan supir. Seperti aduh mak gila kali Tuhan kayak gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi subhanallah. Apa pantas kayak gitu Tuhan? Tempat menyembah, tempat berdoa. Aduh mak bahasa kayak gitu. Emang gak ada bahasa lain Tuhan apa? Sedangkan dia menyuruh umatnya salingilah kasih mengasihin, jangan kalian berzina. Tuhannya sendiri teolah. Iya, jadi contoh kayak gitu. Astagfirullahaladzim, gila kali. Betul ya Tuhan itu? Nanti ecek Tuhan itu gak? Aduh, supir. Aduh, nanti betul ya Tuhan itu? Nih Bang, kasih dulu bicara dulu Mr. TB. Sebentar dulu. Ya kalau kami di Muslim Bang, kalau seandainya Ustadz itu berceramah, kalau seandainya Ustadz kami berceramah di depan mimbar Bang, biar teman Kristen itu loh anggapi. Gimana ini? Ya sedikit aja. Silakan Bang Erik sedikit. Kalau kami Bang, umat Islam, kalau seandainya Ustadz berceramah ya tentang acara apapun itu di depan mimbar, dari Al-Fatihah sampai An-Nas Bang, nggak ada permasalahan Bang. Silahkan mereka membawa khutbah di situ atau berdakwah di situ, nggak ada masalah. Coba kalau pendeta kalian membacakan Yeskiel pada saat hari Minggu di gereja di depan para jemaat. Lanjut aja di sini. Lanjut. Kenapa rupanya itu?
Enggak, ini gimana kalau ini dibacakan? Begitu, itu kan keserakahan. Lanjut dari sini, Ya, teman-teman kita ya. menceritakan itu. Ini yakin firman Tuhan kok kata-katanya mengerikan begini? Ini yakin begitu, betul kah ini? Saya sih nggak bilang enggak loh, saya Loh. nanya yakin kah? Masa sih begini? Loh, itu kan menceritakan kebrutalan orang pada saat Iya, itu. menceritakan apa pantas kebrutalan Tuhan dengan ngomong gitu? kata-kata yang seperti ini begitu loh. Hah? Dengan kata-kata yang aduh, ngeri kali nih. Itu kan Iya, ya teman-teman sekali lagi. Bagaimana? Itu istri Tuhan, kedua-duanya istri Tuhan itu. Waduh. Ya, itu istri Tuhan kedua-duanya. Begitu. Lanjut. Aduh. Di mana? Yang mana? Di mana istri Tuhan dibuat di situ? Tuhan kayak gitu. Itu mempelintir namanya. Di mana? Di mana? Di mana dibuat Kan istri udah Tuhan itu? ditunjukin datanya tadi di dalam Yesaya 16. Iya, Hezkiel 16. Di Hezkiel 16 kenapa? Ya, Di Hezkiel Iya, jangan dipelintir. Mr. DB, Dibaca yang jelas. suruh baca, anak kau suruh baca, anak kau sendiri suruh baca. Berani nggak kau? Berani nggak kau anak kau yang bacakan? Aduh, ngeri lah. Loh, kok anak kau yang bacakan? Ya udah, ganti yang kau bantah. Pantas nggak kayak gitu kitab suci? Jangan meninggi Pantas nggak kitab suci emosinya. kayak gitu? Pantas nggak kitab suci kayak gitu? Nggak ada otak kau memang. Tuhan kau kayak gitu, nggak ada otak Tuhannya kayak gitu. Pantas nggak kitab Nah, suci kayak gitu? itulah kan menghujat Kok itulah terus gimana? lah kerjaan. Apa nggak ada Kita bahasa-bahasa tanya lain lagi? pantas. Barusan lagi diingatkan tadi harus tenang kalau diskusi itu. Kalau mau nggak kau tahu nggak biar mau menerima dijelaskan. kebenaran masalahnya. Kau nggak menerima kebenaran masalahnya. Mencari Kebenaran Kalau dia apa? jelasin dulu Kok aja. jadi dijelasin kami dulu aja. pula yang menyimak kebenaran. Orang di situ kan menjelaskan keserakahan orang. Dia menceritakan keserakahan orang pada saat itu. Tuhan itu menyuruh kalian berbuat baik. Tuhan itu menyuruh berkata yang baik-baik. Itu pantas nggak? Tuhan itu menyuruh berkata yang baik-baik. Sedangkan Tuhan sendiri ngomong gitu. Pantas nggak menurut kau? Enggak aja kau. Pantas gimana aja maksudnya? Ya Pak, Tuhan menyuruh kalian berkata dengan baik-baik. Iya. Tapi Tuhan sendiri ngomongnya gitu. Pantas nggak? Apa nggak ada bahasa lain lagi? Apa nggak ada rupanya bahasa Tuhan lain selain itu? Suruh kau baca anak kau. Pantas nggak? Berani nggak kau tunjukkan mana kau bacakan? Berani nggak kau? Ini kan menceritakan. Iya, berani nggak kau anak kau yang bacakan? Berani nggak kau? Gak usah kau menceritakan. Loh, udah dibaca kok, memang dibaca itu. Anakmu yang bacakan, bacakan anakmu. Pantas nggak kayak gitu? Apa nggak ada lagi bahasa-bahasa lain Tuhan kayak gitu? Itu aja lah. Kita apa kayak gitu? Kitab suci di mana kitab suci? Gantian dulu kita ngomong, gantian. Biar enak. Baru kau aja yang ngomong. Kasih dulu aku jelaskan dulu. Biar jangan salah persepsi Ya, jangan kalian. main kroyok lah kalian. Kok laki bini kalian main kroyok di belakang. Santai lah. Udah Iya biarin kan, dulu Bang, biar dia Makanya jelasin. gantian. Biar jangan salah persepsi kamu. Orang ini menceritakan kelakuan manusia pada saat itu. Murkalah Tuhan dengan manusia, anak manusia sudah melakukan seperti ini, sudah tidak ada lagi harga. Ini kan nasihat, diberitahu kelakuan orang pada saat itu. Ya, oke. Diberitahu Bang TB, maksudnya gini Bang TB, apakah mesti diceritakan dengan cara meremas-remas keperawanannya? Artinya di Harus situ. detail ya. Harus Iya, detail kan kayak begini. Kayak begini, Kan begini. tidak Sebentar ada. dulu, Bang TB, Iya, sebentar iya. dulu, begini ya. Iya. Kita contohkan ya ilustrasinya kayak gini. Misalnya ada kejadian nih di sebelah, jadi datang anaknya Bang TB menanya, Pak, itu kenapa Pak? Kenapa sini ditangkap? Oh, dia itu nak memperkosa. Memperkosa maksudnya begini nak, memperkosa itu dibuka bajunya, dipegang dadanya nak, baru dimasukkan itunya nak, begini-begini. Apakah harus seperti itu? Bukan begitu. Tetapi di dalam kitab itu, dengar dulu. Tetapi di dalam kitab Bang TB tadi itu kan dijelaskan perinciannya. Oke, kita buat. Pada waktu itu ada dua perempuan, satu ibu bersundal. Nah, cukup mereka melakukan perzinahan. Udah cukup. Apakah harus dijelaskan mereka meramas-ramas, mereka suka bersundal, mereka begini. Seperti itu loh Bang TB. Sekarang gini, Bang TB ini kan lagi di rumah. Tunggu dulu, Bang TB lagi di rumah. Nah, coba sekarang saya pengen dengar waktu Bang TB membacakan, ini kan firman Tuhan di dalam kitab Bang TB sendiri. Coba bacakan dulu kepada anak Bang TB. Silakan, ayo. Itu kan dituliskan
menjadi suatu Udah dijelaskan. Oke, iya peringatan. Sekarang yang saya minta Bang TB bacakan dulu kepada anak Bang TB sekarang. Mana mau dibacakan? Ini enggak aja, ini dijelaskan. Ya nggak mungkin lah Bang. Ketika ada kata-kata seperti itu nggak mungkin. Saya aja tadi mau membacakannya, saya nengok dulu ada nggak anak saya. Gitu loh Bang. Jadi nggak usah Bang TB ini ngeles. Intinya kita jujur lah dalam berdiskusi. Ngelesnya tuh nggak mau dengarnya. Memangnya Bang TB menceritakan kami nggak butuh kenapa ada ayat-ayat seperti itu. Tetapi yang mau kami tanyakan, apakah pantas ayat-ayat seperti itu yang dikatakan firman Allah, firman suci itu kata-katanya seperti itu gitu loh. Makanya saya ilustrasikan ketika ada penjahat datang ke sebelah, dia ditangkap, ditanya kenapa Pak dia memperkosa nak, memperkosa seperti apa Pak? Oh dia memegang gini nak, itu kalau memperkosa seperti ini nak. Apakah harus dijabarkan seperti itu? Itu yang jadi permasalahannya Bang TB. Kami nggak mau tahu itu kenapa ayat itu dituliskan. Nggak tahu mengerti kan? Bukan di Alkitab aja. Silakan Bang TB buka datanya, dibaca di rumah, dibaca sekarang kami dengar. Ada gitu di Alkitab pun nggak ada. Al-Quran bahasanya santun Bang TB, nggak ada. Sedangkan gimana Bang TB? Oke, nggak apa-apa. Gimana Bang TB? Coba tunjukkan. Gimana Bang TB? Ada kata-kata di dalam Al-Quran persundalan, memegang susu menjama-jama. Ya, di mana? Silakan. Biar dicarinya Nora. Ya, jangan ada dulu yang kalau ngomong, nanti ya. nggak dapat, nanti silakan Anda baca Yeskel 23 tadi ya Bang ya. Anda bacakan biar kami mendengarnya. Oke. Itu tidak masalah, harus ada dijelaskan. Baca dari awal itu. Kalau itu nggak masalah bagi Anda, ya kalau itu nggak masalah bagi Anda, silakan Anda bacakan Bang. Oke. Kenapa ditulis itu itunya? Ya dibacakan Bang, ditulis tapi dibacakan Bang, tertulis tapi dibacakan. Silakan monggo Bang. Bang TB di rumah kan, buka kitabnya, di situ duduk bersama anak dengan istri, coba suruh baca, kami mau mendengar. Kami akan mute di sini, nggak ada yang potong. Silakan. Iya, silakan sampai selesai satu perikop Bang. Yeskel 23. Habis itu jangan lari ke kamar ya Bang ya. Pada anggur minta naik ya Bang. Gila kali kitabnya, nggak ada Tapi ini host debat diskusi ini nggak jelas ini. Yang lain tolong di mute ya. Bang TB mau bacakan kitabnya dari Yeskiel 23 nomor 1 sampai seterusnya. Ya, silakan. Nggak ada yang ngomong. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah ngeles, nggak usah berasumsi. Diskusi sama ibu itu. Iya. Nggak usah berasumsi. Kami di sini mute. Semua sudah mute. Bang Cinta, Bang Memo, Jenderal, semua. Kita semua mute ya. Oke, lanjut. Kita mute teman-teman. Silakan Pak Mister. Kabur tuh. Belum selesai semuanya. Sekarang begini ya. Begini, izin sedikit ya. Sekarang begini, ketika kalau dia disuruh baca di depan keluarganya, dia selalu bilang, kalian diskusi tidak baik. Oke, kita mute. Saya akan turunkan nanti siapa yang memotong dia. Tetapi nggak ada, dia kabur. Karena apa? Memang ayat itu tidak pantas didengar seorang anak-anak. Itu aja. Coba perincikan bagaimana cara memperkosa orang. Nggak mungkin dia perincikan, membuka bajunya, memegang ini, memasukkan. Nggak mungkin. Gitu loh, itu aja logikanya. Silakan yang lain. Gila kali masa Tuhan kayak gitu, nggak ada rupanya kata-kata yang pantas lagi. Ya Allah ya Rabbi, bisa pula jamaah-jamaah bilang kabur dia Bang Blender. Kalau masuk Bang Blender bahaya nih ya. Aku ngeri-ngeri sedap aku kalau dia masuk ini. Otakmu nggak ada, otak Tuhan nggak ada. Bang Tan Siao, Muslim, Kristen, Bang Tan, monitor. Tan, Kak, coba ditanya di ini yang belum ditanya tadi, berapa orang yang Kristen di sini biar kita tahu. Jenderal 1. Ini si Tan nggak tahu. Ya. Tan, halo Tan. Si jenderal ini jenderal Oten. Kristen. Yang Memo Zai Kristen. Tan Kristen Okay. Islam. Tan. Halo Tan. Kalau nggak ngomong saya turunkan ya. Halo. Turunkan aja Kak. Enggak. Sabar biarkan dulu. Sama Bang Jenderal dulu gantian Nggak Bang apa-apa, Jenderal. biarin aja situ diturunkan dia. Masih ada Nanti lagi kalau yang mau naik lagi minta lagi permintaan.
Jenderal. Oh Jenderal, siap Iya, Bang Logika. Ya, ini kan diskusi antar lintas agama ya. Oke, betul. Iya, istilahnya ya namanya juga kalau salam ya dari Manado, sebelumnya juga saya dari Manado. Salam dari Riau. Salam dari Medan. Salam dari Medan. Gini Bang. Blender mantap kan. Bentar lagi ku jemput abang ke rumah ya bang. Salam. Jawablah, salam dari Medan. Blender, nanti ku jemput kau bentar lagi ya bang. Salam dari Medan. Saya juga Cari otak Medan. kita bang. Iya Bang. Ya, benar Bang, maksudnya kan lintas agama. Jadi satu sama lain. Nanti abang ku jemput, kita sama-sama cari otak ya. Oke Jenderal, nama Ya, serem kali. tunggu dulu, Blender dia mau ngomong, Blender. Udah ngomong lah dia banyak kali cakap. Ngomong langsung poinnya aja lah. Kau dari tadi ngomong sama si Erik, Bang Cinta. Ya udah, silakan Jenderal. Teman-teman di tap layar dan share-share-nya ya. Soalnya ini biar kuat grupnya teman-teman ya. Ayo, oke lanjut deh. Iya, gini Bang, ini kan kami di Manado kan hidupnya toleransi satu sama lain, semua agama ada. Saya juga toleransi. Di depan rumah saya, di samping rumah Kristen, Bang. Iya, Oke, Bang. lanjut. Jadi istilahnya gini Bang, kami juga kan di keluarga kami juga ada juga Muslim, jadi satu sama lain kan saling bertanya, istilahnya perdebatan antar lintas agama. Cuman ini Bang, Saya juga Bang ya punya keluarga Kristen Bang ya. Saya juga ada satu orang Kristen. Oke lanjut. Iya Bang. Kalau mau nanya itu Bang, penjelasan dari isi itu Bang, soalnya kan kebetulan saya ada bertanya penjelasan dari kitab ini ya, kalau nggak salah ya surah 3 ada ya Bang. Jangan kemana-mana Bang. Kita temanya tentang Kristen tidak punya iman. Jadi jangan kemana-mana dulu. Soalnya kalau saya gitu ya. biasa buka room itu temanya harus yang kita diskusikan harus sesuai dengan tema. Nah malam besok beda lagi temanya seperti itu. Oke, apa yang mau ditanya tentang ini Bang? Oh gitu. Maaf Bang ya, karena di sini nggak ada ustadz, yang ada di sini adalah pendeta logika, baru ada pastor, ada romo di sini gitu. Pastor Blender, dari macam-macam logika. Saya suster dengan si Natali, saya suster. Natu suster. Ya, gitu. Jadi nggak ada ustadz, nggak ada ustadz di sini. Bang Memo aja Bang, kalau seperti itulah pertanyaan yang gimana kan, gimana? Udah terus jantungan kau, terus lah. Tadi kan naik. Mungkin mau nanggapin yang tadi mungkin kalau mau nanggapin yang tadi nggak apa-apa kan gitu. Terus Enggak, sebentar dulu, sebentar. User, selamat malam. User. Ya. Karena memang dia di awal peperangan itu memang yang diinginkan dia kan adalah kudeta. Jadi kalau ketika dia sudah dicampakkan ke bumi, dia mengumpul kekuatan di bumi, mungkin Aresto bisa diajak, ataupun si Jul ini bisa diajak kan? Bisa-bisa orang ini ikut. Nah, bisa jadi orang ini menjadi pasukan Sinaga. Lain naga dong kami, jadi pasukan naga kami. Lain naga masing-masing kami ya. Bisa-bisa Aresto sama si Jul ini menjadi pasukan naga untuk pasukan cadangan mereka untuk melawan nanti di surga nanti. Oke, Mei. Malaikat di surga kan tentu paham. Wah, ini bahaya ini. Kepada naga yang telah kita kalahkan, dia bisa mengkudeta kami di sini. Kira-kira malaikat di surga itu membentuk suatu kekuatan penuh atau berjaga-jaga atau seperti apa? Apa kegiatan malaikat di surga? Jangan sampai terjadi beginian nanti kudeta, bahaya ini. Bisa perang kedua kali. Jadi mereka sudah mengantisipasi bagaimana suatu saat nanti ketika si naga ular tua ini akan memberontak yang kedua kali, mereka mengantisipasi caranya itu, yaitu mereka memohon kepada Tuhan untuk mengutus malaikat-malaikat Gabriel itu turun ke bumi untuk mencegah orang-orang ini supaya tidak bersekutu dengan si iblis-iblis ini. Nah itulah cara mereka. Jadi sekarang Gabriel itu turun ke bumi untuk Jadi sekarang ini tindakannya sudah berbentuk nyata ya. Artinya ada program terselubung yang tidak ketahuan untuk mengskakmat iblis ini supaya tidak kudeta gitu ya. Ya itu program mereka ataupun itu sebuah wacana, tetapi wacana ini sudah dijalankan. Artinya Gabriel sudah turun. Nah inilah salah satu benteng supaya
supaya iblis pemberontak ini tidak mengumpulkan pasukan untuk melakukan perlawanan yang kedua kali. Oke, anggaplah ini Yohanes di Pulau Patmos yang sebagai wartawan melaporkan kepada Anda, sumber daripada Yohanes adalah Roh Kudus. Kira-kira nanti Yohanes ini dimintai pertanggungjawaban nggak atas laporan ini? Yohanes sebenarnya dia tidak akan diminta pertanggungjawaban karena memang laporan dari Yohanes ini atas keinginan Roh Kudus ataupun dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi semua laporan itu sudah pasti bersumber dari Roh Kudus itu sendiri karena dia sendiri yang mengetahui informasi tentang peperangan di surga itu. Maka Yohanes tidak akan diminta pertanggungjawaban karena memang dia sangat akurat untuk menyampaikan sebuah berita ya. Sebenarnya Yohanes waktu menderita berita ini dari Roh Kudus begitu ya. Apakah Yohanes itu didampingi menulis atau cuma sekedar mendapat info kemudian Yohanes bebas menulis atau dipantau terus sama Roh Kudus menulis? Dan Roh Kudus ini sudah membimbing secara goib yang tidak bisa dilihat oleh Yohanes. Artinya dia contoh seperti macam di Islam itu kan siapa ya si penulis Injil siapa? Waraka bin Nawfal itu kan dia menulis Injil itu kan atas izin Allah. Nah sama seperti macam di Yohanes ini dia menulis kitab Wahyu ini atas izin Allah juga. Oke. Jadi memang benar-benar perang ini terjadi. Betul ya di surga ya. Benar-benar terjadi. Memang peperangan saat itu memang sangat dahsyat, maka wartawan dari Yohanes ini memberikan sebuah laporan sangat akurat. Kira-kira ada laporan lengkapnya Kak Yohanes? Ini berapa dekade? Kalau Indonesia perlu dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kira-kira berapa tahun itu terjadi perang waktu itu? Kebetulan memang wartawan Yohanes ini tidak memberikan sebuah informasi. Wartawan Yohanes. Jangan dipotong lah Bang Andi. Ya, sorry. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Jadi kebetulan wartawan Yohanes ini memberikan informasi berkaitan tentang peperangan di surga itu. Beliau ini memang bersumber dari Roh Kudus, jadi berkaitan tentang berapa lama peperangan mereka itu terjadi tidak diinformasikan. Itu mungkin menjadi misteri Elohim. Oke. Itu kira-kira tidak ada pasukan yang dikerahkan kira-kira berapa batalion begitu? Batalionnya saya rasa mungkin sangat banyak karena memang peperangan itu terjadi sesuai dengan dilaporkan oleh Yohanes bahwa beliau itu mendengar sebuah informasi dari Tuhan itu bahwasan memang peperangan terjadi itu memang sangat banyak antara pasukan A dengan B, itu memang sangat banyak. Jadi dari setiap batalion itu dipimpin oleh Danton Naga itu kira-kira berpangkat apa itu kira-kira? Kalau pangkatnya pada saat itu dilaporkan oleh Yohanes bahwasan pangkat yang paling tinggi adalah si luar tua ataupun si naga ini memang dia yang pangkatnya paling tinggi, tetapi yang lain itu prajurit. Buset dah. Gini. Ya. Saya lihat setelah baca Wahyu dari Yohanes ini ada yang kurang lengkap laporan wartawan Yohanes ini, Yohanes tidak melaporkan berapa korban jiwa dari pihak naga, berapa korban jiwa dari pihak malaikat. Terus kedua, kerugian dan kerusakan yang terjadi di surga itu, ini nggak dilaporkan. Kenapa? Jadi berkaitan tentang kerugian ataupun berkaitan tentang korban jiwa, memang Yohanes ini memang belum menginformasikan kepada teman-teman yang pecinta Alkitab ya. Karena memang beliau juga tidak mendapatkan informasi secara detail dari Roh Kudus, maka beliau ini menyampaikan secara apa yang dia dengar lah intinya. Oke. Jadi memang tidak ada laporan berapa kerusakan material di sana di surga, terus korban jiwa dari malaikat dan naga berapa begitu, tidak ada laporan. Kira-kira menurut Anda, tapi pasti ada kerugian, tapi pasti ada kerusakan infrastruktur yang ada di surga dan pasti ada korban jiwa dari kedua belah pihak yang perang. Menurut Anda ada atau tidak? Saya rasa mungkin itu bisa saja terjadi karena memang ini berkaitan tentang peperangan. Tetapi sudah dikatakan oleh Bang Andi tadi bahwasan peperangan ini tidak menggunakan alutsista, jadi tidak menggunakan alat-alat yang canggih seperti zaman sekarang menggunakan bom ataupun segala macam ya. Tetapi mereka menggunakan karate ataupun silat. Jadi saya rasa mungkin dampak untuk penghancuran infrastruktur itu sangat kecil. Oke.
Jadi misalnya kalau ada kali, ada pohon tidak kena imbas ya? Kalau pohon mungkin saya rasa kalau mereka menggunakan alat-alat canggih mungkin itu akan terdampak juga. Tapi karena memang mereka menggunakan karate ataupun silat, saya rasa mungkin tidak akan mungkin itu terdampak kayaknya. Tapi pohon-pohon yang kecil kan bisa keinjak-injak, rusak loh, Mi. Bisa. Itulah kekurangan Yohanes tidak melaporkan secara detail bahwasannya ataupun pohon. Lu kadang-kadang lucu, gue demen sama lu. Itu naga menyemburkan airnya seperti sungai itu apa nggak ngerusak tanaman itu? Gimana sih? Ini kan masalahnya Bukan begini. karena naga menyemburkan air itu memang untuk menyegarkan tanaman yang sudah dirusak. Sembarangan. Orang yang datang air bah kok. Air bah ya yang turun ya. Berarti itu bisa dampak menimbulkan. Oh, berarti itu dampaknya itu memang tanaman-tanaman bisa rusak itu. Yang jelas ini kesalahan, mohon maaf ya, kurang lengkap laporan wartawan Yohanes. Mestinya dia laporkan secara rinci korban jiwa pihak naga, korban jiwa dari pihak malaikat, terus kerusakan tanaman, infrastruktur lah, apa-apa yang ada. Demo aja, demo aja. Di biasa nginjak-injak tanaman. Dulu Surabaya ada demo itu malah Ibu Risma nginjak-injak tanaman. Itu di sana itu bagaimana itu perang berlangsung lama, gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya gini nih, apakah sudah ada recovery di surga? Udah dibangun kembali infrastruktur yang rusak itu? Berkaitan tentang infrastruktur ya yang rusak itu mungkin seperti yang dijelaskan oleh Pak D. Sugi tadi, bahwasan mungkin kerusakan itu terjadi seperti bunga ataupun pohon-pohon ya. Jadi mungkin saya rasa sekarang ini mungkin sudah ditanam oleh malaikat-malaikat yang masih tinggal di atas. Buset, harus ditanam lagi ya, lama kali nunggunya loh. Ditanam lagi untuk hidup lagi karena sudah rusak. Dampak dari semburan naga tadi kan, naga menyemburkan air menjadi air bah kan. Berarti benar ditanam lagi. Baik, kalau boleh kasih skor dari 0 sampai 10, laporan Yohanes ini berapa? 0 sampai 10. Laporan Yohanes ini memang sangat akurasinya sangat tinggi, tetapi berkaitan tentang secara detailnya mungkin saya katakan mungkin masih sekitar 70% lah. Oke, dikasih angka 7, angka 7 Pak D, laporannya Yohanes Pak D. Karena memang 70%. Ya. Karena apa? Saya mengurangi 30%-nya karena memang kerusakan-kerusakan itu tidak dilaporkan. Waduh, payah wartawannya. Pokoknya apa ya, menurut laporan Yohanes, surga itu porak-poranda. Yang pertama gempa bumi, hujan es, itu belum pulih, terjadi lagi perang naga, nyemburin air. Waduh, parah ini, parah me. Bang Andi, kawan-kawan, aku izin turun bentar, ada tamu nih. Iya, me. Iya. Masa di surga masih ada gempa bumi? Oke, kami juga mau cabut. Yuk, assalamualaikum semua, pindah ke tempat sebelah. Ya, thank you brother ya, Me. Makasih ya, Me. Tapi pokoknya Meme kalau ketemu saya itu enjoy dia kalau gue tanya. Apa enaknya di surga masih ada gempa bumi coba? Oh enggak, parah itu. Coba Bang Andi, Wahyu 11 ayat 19 itu. Itu lagi live. Ini guru-guru. Tapi Bang Aristo, assalamualaikum Bang Aristo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi nggak tenang letak. Memiliki kesibukan di cabang masing-masing dan tentu akan selalu berkoordinasi dengan pusat. Seperti itu. Ya, mungkin Om Pot sudah ada kali. Mudah-mudahan beliau ini. Ya, ini ada Om Pot sama Bang Kores. Assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Panglima kami yang kami cintai dan host Sadli yang suaranya siap pop Melayu. Bang Sadli, host. Oh ya, siap. Izin turun lo ya, host ya. Gurunda Zuma, Bang Zuma, kami selalu berdoa dari para laskar. Amin. Izin turun ya Bang Lusma ya. Baik, rapatkan barisan ya, Dek. Iya, alhamdulillah, mohon doanya Bang Zuma buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Iya, Dinda Suma. Siap 86 perintah Dinda Suma. 3. Iya. Wallahi tadi jam 9 misionaris dari Saksi Yehua saya dapati 2 orang perempuan. Cendrawasih 1, Palopo, Sartete. Daerah di Palopo, terjadinya di Palopo. Iya, banyak mie tersebar rupanya di sini, Saksi Yehova. Oh. Tadi sayang tadi saya tidak bawa HP karena cuman pergi beli nasi kuning. Saya lihat di depan situ ada orang-orang tua memang kasihan yang di sebelah, tapi anak-anaknya banyak. Tapi sudah lepas ngomong sama anak-anaknya. Yang dia bawakan, waktu saya sudah ke sana, saya sudah kasih pengertian. Saya paham Bu kedatangan kita karena saya lihat nggak berjilbab kan? Iya. Nggak berjilbab. Saya tanya baik-baik. Saya ngomong, akhirnya terbuka. Saya cuma datang menawarkan untuk ibu ini sakit-sakit, untuk mendoakan atas nama Yesus. Saya kasih ngomong dulu. Gitu. Saya bilang ibu, di sini kami punya toleransi bagus. Kalau saya mau bertindak Bu bahaya, cukuplah saya yang tahu karena saya sudah tahu juga namanya saling menghargai. Minta tolong masuk saja ke daerah yang Kristen banyak dalam. Di situ saja Anda banyak sakit. Anda jual itu karena di dalam sana banyak Pantekosta, Protestan, Katolik, masuk ke situ aja. Ya itu kita bawakan. Tapi kalau daerah saya di sini mayoritas Muslim, hati-hati Bu. Kalau saya masih dapat masih bersyukur karena saya ngomong baik-baik. Saya suruh pulang jam 9 tadi. Akhirnya jam 9 saya ngomong sampai jam 11. Saya bilang Bu, kalau bisa mau berdebat sedikit-sedikit saya bisa juga. Kalau kita mau enggak usah katanya Pak, karena cuma datang menawarkan untuk pengobatan, untuk pembuka rezeki atas nama Yesus Kristus. Tapi Yesus bukan Tuhan. Dia bilang, maka saya tanya orang-orang situ, banyak ibu-ibu kumpul tunggu ikan. Jam 9 saya tanya, bilang, kenapa itu Pak Edi katanya? Saya tanya nih, begini, bahaya apa namanya misionaris? Itu kan orang-orang di sini tidak paham. Iya betul. Sampai yang